Pertama, saya urutkan aja ya, BPJS. Ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan. Anies tetaplah seorang Anies yang dinilai masih sangat miskin pengalamannya dalam soal kebijakan birokrasi. Waktunya lebih banyak digunakan untuk menggeluti masalah akademik sebagai seorang dosen yang lebih banyak mengkaji soal-soal akademik. Itu pun tidak cukup untuk bisa memberikan terobosan-terobosan kreatif ketika Anies dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah pertemuan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, ditanya salah seorang warga Tionghoa mengenai kebijakan soal BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bagaimana Bapak dengan BPJS? Apakah akan dikurangi atau dinaikkan, sebagaimana manfaatnya bagi masyarakat luas? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, seperti biasanya, untuk menceritakan dirinya sebagai seorang bakal capres yang menguasai setiap masalah, Anies pun terpaksa ngibul kesana kemari, lepas konteks dan tidak memberikan jawaban yang terkait atau nyambung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Tampak sekali kalau Anies terkesan maksa banget untuk menjawab semua pertanyaan. Menurut Anies, sebelum seorang anak lahir ke dunia, harus diberikan perhatian penuh sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil mendasar sekali. Karena itu menentukan pertumbuhan anak ketika lahir dan penanganannya melibatkan setiap pemerintahan daerah. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak. Pertama, saya urutkan aja ya, BPJS. Ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan, Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan kiburan Anies tersebut, kader PDIP Ferdinand Huta Heian sontak bereaksi keras melalui akun Twitter pribadinya pada tanggal 27 Agustus 2023 yang lalu. Jangan pernah serahkan bangsa untuk dipimpin orang seperti ini. Jawabannya selalu tak pernah menjawab persoalan, tapi mutar-mutar untuk menghindari substansi karena memang dia tak punya solusi atas masalah. Jakarta contoh bahwa Anies justru jadi bagian masalah. Tweet Ferdinand. Ya, begitulah tipikal sosok seorang Anies Baswedan.
Ada benarnya kalau Ferdinand bilang kalau Anies memang sebenarnya tidak memahami masalah secara utuh setiap membahas permasalahan. Bahkan Anies dinilai justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Narasinya hanya dirangkai berdasarkan penafsiran yang muncul secara tiba-tiba dalam memori dan bentangan otak dan pemikirannya, lantas dirangkai dengan bahasa langit yang kurang membumi. Ironisnya, Anies sepertinya sangat enjoy dan menikmati diksi yang dia gunakan. Soal jawabannya nyambung dengan pertanyaan atau tidak, itu soal lain. Anies tetaplah seorang Anies yang dinilai masih sangat miskin pengalamannya dalam soal kebijakan birokrasi. Waktunya lebih banyak digunakan untuk menggeluti masalah akademik sebagai seorang dosen yang lebih banyak mengkaji soal-soal akademik. Itu pun tidak cukup untuk bisa memberikan terobosan-terobosan kreatif ketika Anies dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Satu-satunya model pendidikan yang pernah ia gagas adalah soal Indonesia mengajar, meskipun legasinya itu kini hanya tinggal riwayat dalam dunia pendidikan kita. Akibat lebih sering berdiri di puncak Menara Gading dan nyaris tidak bersentuhan langsung dengan rakyat, Anies pun dinilai gagal dalam membuat kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Namun ambisinya yang sangat besar untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, Anies harus mencerminkan sosoknya sebagai figur perubahan dengan selalu memamerkan rekam jejaknya di Jakarta yang selalu digembar-gemborkan telah berhasil menuntaskan janji politiknya kepada warga Jakarta, meskipun lebih banyak nuansa gimmick politiknya. Oleh karena itu, setiap kali berorasi, Anies kerap kali memainkan retorika yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten meskipun membahas persoalan yang sama. Soal benar atau salah itu soal lain. Toh seandainya ada kesalahan, Anies dengan gampang ngeles bahwa yang salah adalah media yang mengutip orasi atau pernyataannya. Soal BPJS misalnya, bisa jadi memang Anies sebenarnya sama sekali belum membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, bahwa BPJS Kesehatan yang paling utama adalah untuk memberikan perlindungan atas biaya rawat jalan dan rawat inap ketika seseorang atau warga mengalami sakit. Kalau memang sasaran utama BPJS adalah untuk memberikan perlindungan atas biaya rawat jalan dan rawat inap ketika mengalami sakit dengan biaya murah, kenapa Anies malah ngibul dan muter-muter soal ibu-ibu hamil agar mendapatkan jaminan nutrisi dan gizi yang cukup? Buah talas di bawah lembayung, babar blas tidak nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ciri khas seorang Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.